Dengan kalau tidak punya sambungan sinyal frekuensi antar HP, antar provider, apakah bisa nyambung? Nah, inilah maka dasar utama adalah bagaimana kita ini merawatnya. Napas yang ada di diri kita yang menjadi sumber kehidupan, spirit, daya hidup dari sang pemberi hidup, sang pemberi spirit, sang pemberi napas. Maka jawabannya adalah dengan memeliharanya supaya kita menjadi bening pikir, jernih hati, indah berperasaan. Maka kalau kita sudah menerapkan pernapasan panjang ini, kita menjadi bening pikir, jernih hati, indah berperasaan. Yang negatif-negatif akhirnya tidak akan terhitung, tidak akan pernah dihitung, tidak akan pernah diperhitungkan lagi, tidak akan pernah dirundingkan lagi. Objektif. Yang ada adalah spirit, daya hidup, sumber kekuatan bagaimana kita ini selalu positif. Seperti beliau tanpa kita minta dikasih. Kita memohon dari pagi sampai pagi, tapi kalau pernapasan panjang ini kita tidak rawat, sama seperti HP tanpa sinyal itu tadi. Lu ngomong di depan HP tapi kagak ada yang dengar. Nah, tinggal kita menerapkannya bagaimana. Begitu kita rutin pernapasan panjang, maka petunjuk-petunjuk beliau yang sifatnya illogical itu melengkapi yang logik. Anugerah-anugerah beliau yang sifatnya impossible itu melengkapi yang possible. Maka tidak akan terjadi pertentangan, tetapi yang terjadi adalah pencerahan. Inilah sebabnya lahir aneka dogmatika, ajaran, aturan hidup, agama, segala macam hal itu agar kita kembali menyucikan dan memuliakan sang pemberi napas di dalam diri kita. Ragawi ini kita tanpa napas kan jadi jasad, mayat. Akhirnya dipocong aja, dibungkus, dikubur, diaben. Nah, kalau kita sadar dengan sang pemberi napas, dengan napas kita, maka kita indah sekali. Kita akan menjadi orang yang arif, bijaksana, penuh welas asih. Disakiti, kita bersyukur. Dianiaya, bersyukur. Di assassination, kita mendapatkan solusi yang bijaksana. Kita diadu domba tidak akan hanyut dengan orang-orang konspirator yang sukanya mengadu domba, ya kan? Seperti itu. Jadi kita akan menuju pada kehidupan kasih sejati dalam hidup. Dan ini sudah dicapai oleh para leluhur kita. Maka punya pemakaman, punya tempat pemujaan, punya tempat untuk berbakti, punya tempat untuk bersembahyang, hanya sifatnya untuk menyucikan, memuliakan dan mengingat kembali betapa indahnya keluhuran, kesucian, kemuliaan beliau itu di dalam hidup kita. Tanpa kita minta, kita dikasih oksigen untuk memelihara napas ini. Pernah kita minta, Tuhan berikan saya oksigen? Tidak kan? Selalu disediakan. Maka sebetulnya kalau kita masing-masing menerapkan pernapasan panjang ini tanpa berdoa, tanpa memohon, sudah disediakan di depan kita. Mampu nggak kita ini bersyukur, berterima kasih seperti ketulusan beliau, seperti keikhlasan beliau, seperti lapang jiwa yang luar biasa. Maka temuan-temuan leluhur kita dalam kajian spiritual, kajian rohani, kajian kehidupan dan daya hidup ini dirumuskan dalam doa yang sederhana. Jagat gede, jagat cilik, nyawi jimring, sariraning sun.
Bayangkan saja, jagat gede itu meliputi semesta raya yang tiada batas, berbagai galaksi dan segala macam luasnya yang tidak terhitung dengan akal pikiran kita. Jagat cilik itu meliputi bumi dan segala isinya, termasuk diri kita, dirimu, diri Mbah Kung, diri Om Alek Lukas, diri semua semeton, diri kucing, binatang, tumbuhan, semuanya menyatu dalam cairan ingsun, menyatu dalam diri pribadi kita. Maka kalau kita mencapainya, weruh sariro dan weruh ing panuju, tak ada you mi ndak gitu. You mi kowe yo aku yo kowe, become one. Jagat gede, jagat cilik menyatu dalam diri pribadi kita. Jagat gede, jagat cilik nyawiji mring sariran ingsun. Maka sariran ingsun ini adalah pribadi-pribadi sejati yang weruh ing panuju, weruh sariro. Semua itu sudah dirumuskan oleh bapak bangsa kita, leluhur kita. Maka ada bendera merah putih. Merah itu weruh sariro, putih weruh ing panuju. Merah dikembangkan lagi menjadi yang benar, putih digambarkan lagi yang suci. Dua gambarannya selalu begitu. Jadi kita ini memiliki leluhur yang mencapai kehidupan sempurna, sehingga rekam jejak beliau-beliau itu ada di seluruh penjuru bumi ini. Seperti yang pernah Mbah Kung tuturkan dengan berbagai komunikasi sama teman-teman, anak-anak dan cucu-cucu Mbah Kung di berbagai media itu, ya kita belajar untuk memahami, belajar untuk mengerti. Nah, kalau kita tidak menerapkan pernapasan panjang itu, kita sulit menerima. Akhirnya kita close mind, kita close heart, close feeling. Apa-apa menentang, apa-apa menolak. Nah, kalau kita bisa mengerti dengan ikhlas lapang jiwa, maka akan menjadi dahsyat sekali. Dikasih pemahaman